Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Edo Gusdiansa, SMMK. Dengan kualifikasi pendidikan saya S1 Keperawatan dan Profesi Nurse di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. S2 saya di Universitas Andalas, yaitu Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Jiwa. Saya merupakan dosen tetap di Prodi S1 Keperawatan Stikes Alifah Padang. Spesialisasi pendidikan saya yaitu mengajar di mata kuliah keperawatan jiwa yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya yaitu keperawatan. Di mana mata kuliah ini terdistribusi di semester ganjil, yaitu mahasiswa di semester 3 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktek di Prodi Program Studi Sarjana Keperawatan Stikes Alifah Padang. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah keperawatan jiwa membahas konsep dan prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai ke gangguan jiwa. Psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dengan masalah psikososial. Spiritual hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga. Serta memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan terintegrasi keperawatan jiwa dengan keperawatan lainnya. Di mata kuliah keperawatan jiwa ini diharapkan mahasiswa mampu beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan jiwa global. Menjelaskan proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Menjelaskan model dalam keperawatan jiwa termasuk prevensi primer, sekunder, dan tersier. Menjelaskan peran perawat jiwa dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Menerapkan pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik pembelajaran dalam 14 kali pertemuan dengan media online. Berikut topik-topik pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama, sejarah keperawatan jiwa, tren dan isu dalam keperawatan jiwa global. Yang kedua, proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Yang ketiga, konsep model dalam keperawatan jiwa. Yang keempat, peran perawat jiwa dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang kelima, pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Yang keenam, proses keperawatan jiwa, prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang ketujuh, asuhan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil, bayi, toddler, dan prasekolah. Yang kedelapan, asuhan keperawatan sehat jiwa pada usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kesembilan, asuhan keperawatan klien dengan gangguan kecemasan. Yang ke-10, asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep diri. Yang 11, asuhan keperawatan klien dengan kehilangan dan berduka. 12, asuhan keperawatan klien dengan ketidakberdayaan. Yang ke-13, asuhan keperawatan klien dengan keputusasaan. 14, asuhan keperawatan klien dengan distress spiritual. Selanjutnya, saya menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan DEA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan active learning, tutorial, diskusi, role play. Di sini role play yaitu bermain peran antara pasien dengan perawat. Studi kasus. Di sini saya membuat kasus terkait masalah psikososial dan dibahas oleh kelompok mahasiswa dalam bentuk asuhan keperawatan secara berkelompok. Dipresentasikan dan diajak setiap kelompoknya. Dengan cara ini, saya yakin mahasiswa lebih siap untuk mengerjakan tugas setiap minggunya. Yang kedua, interaction.
Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Ada beberapa metode saya berkomunikasi dengan mahasiswa, yaitu yang pertama, di dalam kelas saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berperan aktif dalam menggunakan isu-isu peran dan tanggung jawab perawat dalam asuhan keperawatan jiwa, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang kedua, media grup WhatsApp sebagai sarana di luar kelas selama 24 jam dengan pemberian kasus-kasus terkini dalam masalah keperawatan jiwa. Yang ketiga, melalui tatap maya, yaitu melalui Zoom meeting. Karena masa pandemi, kami di Stikes Alifa Padang menggunakan metode daring dalam proses pengajaran. Di kota perkuliahan, saya menjelaskan sistem penilaian supaya mahasiswa tahu hak dan kewajiban yang didapat selama kuliah di mata kuliah yang saya ajar, yaitu ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, tugas 20%, keaktifan atau presentasi 15%, dan kehadiran 5%. Untuk sistem penilaian, kami di Stikes Alifa Padang sudah menggunakan sistem online, yaitu yang namanya SIADA, Sistem Administrasi Akademik, di mana setiap dosen pengampu mata kuliah bisa mengakses dan memasukkan nilai di sistem tersebut. Baiklah, berikut saya akan memaparkan metode pembelajaran saya secara online dengan menggunakan Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan keperawatan jiwa ya. Nah, jadi nanti mahasiswa sebelum perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baiklah, hari ini kita melaksanakan perkuliahan keperawatan jiwa. Nah, jadi sesuai dengan pertemuan dan kontrak kita kemarin, hari ini kita melaksanakan perkuliahan keperawatan jiwa, yaitu terkait masalah asuhan keperawatan jiwa dengan masalah ansietas atau kecemasan. Baik, di sini izinkan Bapak share screen terlebih dahulu. Bagaimana Ananda, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Selanjutnya kita mempelajari asuhan keperawatan jiwa dengan masalah kecemasan atau ansietas. Asuhan keperawatan adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat dalam mengatasi penyakit lain tersebut. Makasih, Pak. Oke, baik ya. Berarti asuhan keperawatan itu asuhan yang dilakukan untuk mengobati. Jadi bagaimana prosedur kita ya dalam melaksanakan mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi. Nah, jadi itu nanti akan kita laksanakan kepada pasien kita. Nah, kalau kecemasan? Mungkin untuk jawab, Pak. Oke, Intan. Apa Intan? Kecemasan itu adalah suatu perasaan yang tidak santai yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau rasa takut yang disertai suatu respon, Pak. Oke, baik, pintar ya. Asari mau menambahkan? Asari? Ya, Pak. Ya, mau menambahkan apa itu kecemasan atau ansietas? Kecemasan itu adalah suatu perasaan yang tidak santai, yang sama-sama atau ketidaknyamanan. Rasa takut yang disertai respon Pak sama yang disebut sama Intan tadi, Pak. Oke, baik ya. Berarti mahasiswa sudah paham gitu ya kecemasan. Jadi kecemasan itu merupakan perasaan ya, perasaan yang tidak santai, perasaan yang samar-samar. Jadi perasaan tersebut mengakibatkan perilaku gitu ya. Nah, baik, di sini sama-sama kita lihat apa itu kecemasan. Nah, ini dia ya. Jadi kecemasan itu merupakan sesuatu perasaan yang tidak santai ya. Jadi perasaan tidak santai, perasaan yang samar-samar.
Karena apa? Karena pasien itu dia tidak nyaman, disertai rasa takut gitu. Rasa takut itu akibat dari suatu respon. Nah, di sini responnya itu atau penyebabnya itu tidak spesifik dan tidak diketahui oleh individu. Biasanya pasien yang mengalami kecemasan ini terjadi pada suatu masalah. Jadi masalah itu dia berespon terhadap kesehatan jiwanya. Di situ timbulnya masalah kecemasan. Oke, selanjutnya, nah ini sama-sama kita lihat bahwa rentang respon ya. Rentang respon pada masalah kecemasan atau ansietas ini ada yang adaptif dan ada yang maladaptif gitu. Nah, jadi Bapak bertanya lagi, apa itu yang adaptif atau maladaptif? Siapa yang bisa? Azali bisa menjawab, Pak. Oke, Asari, apa Asari? Kalau adaptif itu rentang respon bisa diterima, Pak. Kalau maladaptif yang tidak bisa diterima, Pak. Ya, bagus. Bagus ya. Nah, jadi adaptif itu adalah respon yang bisa diterima. Yang maladaptif itu respon yang tidak bisa diterima, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita mengalami kecemasan, kita berperilaku adaptif. Biasanya orang yang berperilaku adaptif ini adalah rentangnya mulai dari antisipasi ringan sampai ke sedang. Nah, itu biasanya bisa kita terima gitu. Tetapi kalau seandainya kecemasan seseorang rentangnya sudah berat sampai ke panik, itu seseorang sudah tidak bisa menerima terkait masalah yang dihadapinya. Karena kenapa? Itu sudah berbagai macam respon yang ditimbulkannya, berbagai macam respon yang dialaminya gitu. Biasanya di sini perilaku maladaptif ini berbagai macam perilaku menyimpang yang sudah dialami oleh seseorang atau pasien dalam mengatasi kecemasan. Gitu. Nah, oke, bagus ya. Nah, jadi di sini tanda gejala seseorang itu mengalami ansietas atau kecemasan itu dia ada subjektif dan objektif. Nah, jadi beberapa dari kita ini sudah pernah ya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu sudah pernah mengalami kecemasan. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengalami kecemasan gitu. Nah, jadi di sini ada tanda gejalanya subjektif dan objektif. Jadi ada gelisah, berkeringat, tangan gemetar, perasaan tidak aman. Nah, ini ada beberapa orang dia kalau cemas dia sedih, lalu menangis. Selanjutnya sakit kepala, sulit tidur. Memang iya, kalau kita ada permasalahan dalam diri kita, terbayang sama kita pasti kita sulit untuk tidur gitu ya. Selanjutnya merasa tidak bahagia, iya merasa tidak bahagia. Sulit berpikir, kehilangan minat gairah. Iya, kenapa kita kehilangan minat gairah? Karena kita pikirannya terfokus kepada masalah. Jadi hati kita ini cemas. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan dalam kegiatan hari-hari, itu tidak ada gairahnya. Gitu. Selanjutnya sulit menikmati kegiatan harian. Ya, terkadang orang tertawa. Nah, kita tertawa sedikit. Nggak bahagia kita. Karena kenapa? Terfokus kepada masalah. Itu dia. Yang subjektif ya. Yang subjektif itu yang dirasakan oleh orang atau yang dirasakan oleh pasien. Sedangkan objektif. Nah, objektif ini tanda gejalanya bisa kita lihat. Misalnya, Ashari dia cemas. Nah, kita bisa melihat bicaranya berlebihan dan cepat. Nah, ternyata Ashari dia ada masalah. Kita bisa melihat nadinya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana. Itu biasanya naik atau nadinya cepat. Selanjutnya tidak mampu menerima informasi. Nah, memang iya dia tidak mampu menerima informasi karena dia tidak fokus, ya. Dia sulit untuk berpikir. Nah, pikirannya berfokus pada masalah saja. Selanjutnya ketakutan. Pekerjaan hari-hariannya terganggu, tidak mampu melakukan kegiatan, kurang kreativitas dan berfokus apa yang menjadi perhatian. Nah, itulah tanda gejala. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada, Pak. Oke, sama bertanya. Iya, Pak. Oke, apa? Baiklah. Bagaimana cara mengatasi ketika seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan gitu, Pak, yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami gangguan jiwa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik ya, bagus pertanyaannya. Sebelum Bapak menjawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Salma? Di sini Bapak akan menjawab. Nah, tadi Bapak sudah memaparkan ya bahwa manusia itu mengalami masalah kecemasan. Nah, jadi masalah kecemasan kita itu ada yang ringan, ada sedang, berat sampai ke panik. Di sini bagaimana upaya kita untuk mengatasi kalau seseorang yang sudah mengalami masalah kecemasan berat sampai ke panik ya, Salma ya? Nah, jadi di sini kita di dalam keperawatan jiwa ini kita harus bagaimana mengupayakan seseorang atau pasien kita untuk meningkatkan mekanisme sama. Sudah paham? Paham, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sama. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Tingkat ansietas ya. Jadi tingkat ansietas itu ada 4. Ada ansietas ringan, ada ansietas sedang, ada ansietas berat, sampai ke panik. Nah, gitu. Ya, jadi semua tingkatan ansietas ini ada yang sudah mengalami sampai ke panik, ada yang tidak sampai ke panik. Tergantung dari permasalahannya,
tergantung dari mekanisme copingnya, tergantung dari respon pasien dalam mengatasi masalah. Nah, itu. Oke, sama-sama kita lihat yang pertama itu ansietas ringan. Nah, di sini ansietas ringan ini berhubungan dengan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nomor 2 itu sudah ansietas sedang. Nah, jadi kita sudah bisa melihat di sini ansietas sedang. Nah, jadi di sini kita bagaimana dapat membuat seseorang untuk memusatkan perhatian. Ya, jadi kita pusatkan perhatian pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Nah, jadi kalau selanjutnya ansietas berat. Kalau di ansietas berat ini, nah pasien itu dia sudah sangat mengurangi lahan persepsinya. Nah, jadi di sini adanya kecenderungan untuk memusatkan pada sesuatu serta tidak dapat berpikir tentang hal yang lain. Nah, di sini sudah lanjut ya, lanjut dari yang sedang tadi sampai ke berat. Jadi di sini misalnya Salma itu dia sudah setiap waktu memikirkan permasalahannya. Jadi dia sudah menyampingkan hal-hal yang penting di dalam kehidupannya. Berarti ini sudah setiap waktu ya, sekali 1 jam, sekali 2 jam, itu sudah terpikir permasalahannya. Nah, jadi hidupnya itu tidak tenang lagi. Selanjutnya tidak ada gairah lagi. Nah, kalau seandainya Salma tidak mampu untuk mengatasi kecemasannya sudah sampai ke berat, nah Salma dia jatuh ke panik. Nah, panik inilah kecemasan yang paling tinggi. Kita sudah pernah ya mendengar bahasa kita sehari-hari, aduh saya panik, aduh saya panik. Nah, sebenarnya panik itu apa sih? Nah, panik itu adalah lapangan persepsi individu itu sudah sangat menyempit ya. Nah, di sini sudah terfokus kepada masalah saja. Jadi sudah terfokus kepada masalah, individu tersebut dia tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Tidak ada lagi keinginannya untuk mengatasi masalah. Nah, nah di sini walaupun telah kita berikan pengarahan, pengarahan apa? Bagaimana cara kita menghentikan pikirannya, mengalihkan pikirannya, sudah berbagai macam terapi kita sudah laksanakan. Tetapi tidak mampu mengalihkan pikirannya. Itu biasanya seseorang yang sudah panik. Berarti dia sudah fokus terhadap permasalahannya. Gitu. Baik, sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, ini dia penyebab. Penyebab dari ansietas. Nah, di sini kita ada belajar masalah faktor predisposisi dan presipitasi. Suara saya terdengar ya? Dengaran, Pak. Faktor predisposisi, apa yang dikatakan dengan faktor predisposisi? Faktor penyebab. Oke, pintar ya. Faktor predisposisi itu adalah faktor penyebab. Nah, di sini kita faktor penyebab itu dia ada 3. Kenapa seseorang itu mengalami masalah kesehatan jiwa, Pak? Nah, penyebabnya ada 3. Yang pertama itu ada faktor biologis. Biasanya faktor biologis ini berhubungan dengan masalah genetik ya, genetik. Jadi kalau ada riwayat keluarga atau orang tua kita mengalami masalah kecemasan, nah itu kita sebagai anaknya itu sudah terbawa karena sudah terbawa faktor genetik. Gitu ya. Selanjutnya kalau berhubungan masalah faktor genetik itu kita berhubungan dengan masalah keturunan gitu. Ya, begitu juga ada keseimbangan neurotransmitter, ya, gangguan fisik juga, gitu. Itu faktor predisposisi masalah biologis. Psikologis. Nah, psikologis ini adalah yang terjadi atau yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, pribadi kita sendiri. Nah, jadi kita setiap insan manusia, setiap individu itu berbeda ya faktor psikologis kita. Berbeda itu. Nah, biasanya oleh mengalami kecemasan itu dari segi pertama adalah kepribadian, ID dan super ego. Nah, itu yang paling banyak orang menyebabkan. Contohnya gini, kepribadian, ID dan super ego ini berhubungan masalah ego ya, ego diri kita sendiri. Jadi kita tidak mau untuk menerima apa kritikan dari teman kita, dari orang lain. Kita tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nah, itu namanya kepribadian ID dan super ego. Selanjutnya pandangan interpersonal itu ada perasaan takut dan interpersonal. Selanjutnya perilaku. Nah, perilaku ya. Perilaku di sini membahas masalah pikiran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu dia ya. Selanjutnya kalau sosial budaya itu ada faktor ekonomi dan selanjutnya faktor presipitasi. Nah, apa itu faktor presipitasi? Faktor pencetus. Oh ya, kita faktor pencetus. Nah, tadi predisposisi penyebab, sekarang pencetus. Apa yang faktor pencetusnya? Biasanya faktor pencetusnya itu adalah ketidakmampuan fisiologis. Ya, ketidakmampuan fisiologis. Berarti ketidakmampuan anggota fisik kita dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, itu faktor penyebabnya. Berarti menyebabkan seseorang itu mengalami kecemasan. Dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak berdaya. Nah, cemas dia. Selanjutnya, ancaman terhadap sistem diri seseorang. Nah, jadi kalau sudah terjadi ancaman, nah ancaman itu dia mengakibatkan masalah konsep diri dia. Dan ini mekanisme coping. Nah, itu yang tadi yang ditanya oleh Salma.
Ya. Nah, sekarang Bapak bertanya dulu mekanisme coping apa? Siapa yang paham? Siapa yang tahu? Saya beri bantu menjawab, Pak. Oke, Febri, apa itu Febri mekanisme coping? Mekanisme coping adalah satu metode untuk untuk melawan stres kita, Pak. Satu metode untuk mengatasi stres kita, Pak. Oke, baik ya. Bagus. Berarti mekanisme coping itu adalah metode kita untuk mengatasi masalah gitu. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Sylvie, Pak. Siapa? Sylvie, Pak. Oke, yuk. Mekanisme coping adalah cara dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang kacau. Oke, baik, Cindy ya. Nah, jadi mekanisme coping itu bagi upaya kita untuk mengatasi masalah ya. Nah, itulah dikatakan dengan mekanisme coping. Kita di dalam keperawatan jiwa ini kita lebih berfokus kepada mekanisme coping. Bagaimana seseorang tersebut dia untuk mengatasi masalah. Nah, itu dia. Ya, jadi kita di kesehatan di keperawatan jiwa ini adalah upaya kita mengatasi masalah. Supaya apa, Pak? Tujuan kita mengatasi masalah supaya masalah kita itu tidak terlarut-larut yang akan menyebabkan penyakit. Nah, jadi kita setiap masalah itu yang akan kita selesaikan. Nah, misalnya nih, ada seseorang yang mengalami kecemasan yang ringan. Bagaimana dia untuk mengatasi masalahnya? Nah, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada tidur, ada berolahraga, ada menonton TV dan bermain. Bagaimana Anda? Apakah ada yang Anda laksanakan ketika ada masalah? Ada, Pak. Ada. Misalnya apa? Yang mana? Menangis, Pak. Menangis. Nah, biasanya perempuan gitu ya. Kalau perempuan kalau ada masalah menangis aja. Nah, jadi nanti kelihatan matanya sudah buka. Nah, karena saya nggak bisa, Pak. Saya bisa melepaskan permasalahan saya itu dengan menangis. Saya kalau cemas, Pak, saya menangis. Nah, gitu. Ada juga orang yang tertawa. Nah, itu makanya tadi Bapak bilangnya tergantung dari kepribadian, gitu ya. Tergantung dari kepribadian kita. Selanjutnya ada orang yang pada saat terjadi masalah dia masih bisa tidur. Nah, ada juga orang yang tidak bisa tidur. Kalau saya tidak bisa tidur itu, yang terpikir terus permasalahan itu. Nah, ada juga orang yang membawanya untuk olahraga. Nah, selanjutnya mengalihkan pikiran menonton TV, gitu ya. Selanjutnya bermain. Nah, kalau terjadi kecemasan yang berat sampai ke panik, nah ini lebih parah lagi. Ini yang lebih parah orang melaksanakan mekanisme copingnya. Jadi udah perilakunya udah konstruktif, kayak aneh-aneh gitu. Nah, ini pohon masalah ya. Nah, dulu di pertemuan sebelumnya, Bapak udah menjelaskan masalah pohon masalah. Nah, seperti ini pohon masalah terhadap ansietas ya. Jadi ansietas itu adalah masalah kita atau core problem kita, masalah. Jadi di sini adalah akibat. Jadi akibatnya coping individu yang tidak efektif menyebabkan harga diri rendah, timbullah masalah ansietas atau kecemasan. Nah, ini dia akibatnya. Akibatnya itu ada gangguan persepsi sensori, ada isolasi sosial, ada gangguan proses pikir waham. Panahnya ke atas ya, jadi panahnya bukan ke bawah. Nah, sekarang bertanya dulu untuk pohon masalah, Anda paham? Paham, Paham ya, sudah bisa ya untuk mengatasi, untuk membuat pohon masalah. Nah, jadi nanti jangan bingung lagi membuat pohon masalah. Nah, ini dia diagnosa lagi. Diagnosa kita itu adalah tunggal ya, jadi tidak ada diagnosa itu berhubungan dengan itu tidak ada dalam keperawatan jiwa. Jadi di sini kita diagnosa keperawatannya adalah tunggal, kita diagnosanya menggunakan nanda. Diagnosa nanda. Jadi di sini diagnosanya ansietas atau kecemasan. Nah, itu saja nanti akan kita bikin diagnosanya. Apa tindakan kita? Nah, ini lagi. Kalau kita belajar masalah asuhan keperawatan, kita belajar masalah tindakan keperawatan. Nah, jadi tindakan keperawatan di sini dia ada 4. Ya, jadi kita sebelum itu pasien itu dia mampu dulu untuk mengenal ansietas. Apa itu ansietas? Nah, tuh pasien harus mampu dulu, berarti dia mengalami ansietas. Selanjutnya kita mengajarkan pasien itu adalah untuk mengatasi ansietasnya melalui teknik relaksasi. Apa itu teknik relaksasi? Siapa yang tahu teknik relaksasi? Tarik nafas dalam. Benar sekali, tarik nafas dalam. Dia distraksi. Distraksi apa? Distraksi? Mengalihkan perhatian. Oh, benar, mengalihkan perhatian. Dengan apa kita mengalihkan perhatian? Contohnya apa? Misalnya Salma kalau cemas, mengalihkan pikirannya bagaimana? Hal-hal yang tidak membuat cemas, Pak. Apa contohnya apa?
Misalnya untuk self healing atau refreshing itu Pak. Refreshing, umpama jalan ke pantai gitu, menonton TV. Saya mau nonton bioskop, Pak, itu boleh. Saya jalan-jalan, Pak, itu boleh. Itu namanya distraksi. Selanjutnya melihat pemandangan, nah, namanya distraksi, kita mengalihkan pikiran ya untuk mengatasi kecemasan jari. Nah, jadi hipnotis 5 jari ini kita belajar 5 jari ya. Jadi nanti kita memikirkan tempat mana yang pernah kita kunjungi, yang cantik, yang bagus, yang indah. Selanjutnya kegiatan spiritual. Jadi kegiatan spiritual di sini adalah kita mengajarkan pasien kita itu tentang namanya sholat, mengaji, bersalawat, berzikir. Nah itu nanti kita ajarkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Gitu. Ya, Ananda sampai di sini paham? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Nah, nih, kita melaksanakan tindakan keperawatan itu adalah dalam bentuk komunikasi ya, komunikasi terapeutik. Nah, jadi komunikasi terapeutik yang kita laksanakan itu adalah berbentuk fase dalam komunikasi. Ada berapa fase dalam komunikasi? 3, Pak. 3, Pak. Ada 3. Yang pertama, Orientasi, Orientasi. yang pertama orientasi, Pak. Yang Orientasi. kedua fase kerja, yang keempat terminasi, Pak. benar ya. Jadi fase dalam komunikasi itu ada 3. Ada fase orientasi, ada fase kerja, dan ada fase terminasi. Semua itu kita laksanakan dalam komunikasi terapeutik. Mulai dari pengucapan salam, sampai nanti kita melaksanakan terminasi pada pasien kita. Ya, selanjutnya apa yang kita diskusikan? Nah, kita diskusikan lah apa itu, kita identifikasi bagaimana perasaannya, bagaimana dia mengatasi perasaannya, nah, apa penyebab ansietas atau kecemasan tersebut. Nah, kita kaji itu bagaimana prosesnya, tanda gejalanya seperti apa. Nah, bagaimana perilaku. Nah, apa perilaku yang sudah dilakukannya terhadap kecemasannya. Nah, dari permasalahan itu nanti baru kita ajarkan teknik mengatasi teknik mengatasi kecemasan tersebut mulai dari relaksasi, distraksi, hipnotis 5 jari, dan kegiatan spiritual. Nah, begitu juga kita nanti mengajarkan keluarga juga, tidak hanya pasien saja. Kita ajarkan juga ke keluarga. Nah, apa tujuan kita melaksanakan kegiatan mengajarkan keluarga? Supaya nanti keluarga itu dia bisa, kalau seandainya kita tidak ada di keluarga tersebut, keluarga bisa dia mengajarkan kepada anggota keluarganya yang cemas tersebut. Nah, ini dia. Kita ajarkan pas keluarga itu mampu mengenal masalah, mampu mengambil keputusan. Nah, jadi di sini keluarga itu kita mengajarkan 5 fungsi tugas keluarga. Bagaimana cara kita memodifikasi lingkungan, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, kalau seandainya terjadi kecemasannya lanjut. Lalu lanjut dia udah panik anggota keluarganya, baru bisa kita bawa ke pelayanan kesehatan terdekat, misalnya puskesmas. Gitu. Itu ya, ini tindakan kepada keluarga. Sama, kita mengajarkan keluarga itu adalah teknik relaksasi, distraksi, hipnotis 5 jari, dan spiritual. Nah, jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita motivasi. Untuk apa kita memotivasi? Kita untuk meningkatkan kemampuan dari keluarga, meningkatkan kemampuan dari pasien kita terkait apa yang sudah kita ajarkan. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ananda, ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita? Tidak, Pak. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Yakin tidak ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Paham Pak. Paham ya? Nah, paham, alhamdulillah paham semuanya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Patricia bisa, Pak? Oke, ya Patricia, coba disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwasanya ansietas atau kecemasan merupakan suatu perasaan takut atau khawatir yang tidak jelas yang berkaitan dengan ketidaknyamanan perasaan dan disertai dengan suatu respon. Nah, kita sebagai calon perawat harus mampu melakukan tindakan keperawatan yang efektif dan efisien serta mengupayakan pasien untuk meningkatkan mekanisme coping dalam mengatasi ansietas atau kecemasan pasien lewat tindakan-tindakan keperawatan yang diberikan. Terima kasih, Pak. Nah, bagus ya. Sudah bisa menyimpulkan. Yang lain bisa menyimpulkan juga? Ada? Tidak ada ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi nanti kita lanjut diskusi melalui WA ya untuk pembelajaran yang lainnya dan nanti untuk masalah tugas juga untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, kalau begitu, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya keluar dulu ya.